Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kembali lagi dengan kami kelompok 2 agribisnis. Kali ini kami akan membawakan materi yang berjudul Sistem Pemasaran Agribisnis. Bapak Hendra Saputra yang saya hormati selaku dosen pengampu dan teman-teman yang saya sayangi. Oke, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang. Pertama ada Agus, saya sendiri, Ayaka Suci, Farhan, Gilbert, Hastri, dan Sinar. Langsung saja kita ke materi yang pertama, sistem pemasaran agribisnis. Buat kalian yang belum tahu pengertian agribisnis, jangan lupa scroll bawah ya, karena aku udah pernah 2 minggu lalu aku udah pernah upload video tentang apa itu agribisnis. Jangan lupa ditonton ya. Langsung saja kita ke pengertian sistem pemasaran agribisnis. Apa itu sistem pemasaran agribisnis? Sistem pemasaran agribisnis dapat juga diartikan sebagai suatu kegiatan menganalisis, merencanakan, mengetahui, dan mengendalikan suatu kegiatan. Kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan peluncuran produk, promosi serta pendistribusian produk, dan menetapkan harga dengan tujuan agar dapat memuaskan konsumennya dan sekaligus dapat mencapai tujuan organisasi perusahaan dalam jangka panjang. Konsep pemasaran agribisnis. Komponen-komponen dari rencana pemasaran strategis yaitu rencana pemasaran strategis memadukan semua kegiatan dan sumber daya bisnis secara logis guna memenuhi kebutuhan pelanggan dan menghasilkan laba. Keputusan pasar yang menyeluruh yaitu dapat dibagi menjadi 2 bagian antara lain 1. Penelitian pasar, yaitu bermanfaat untuk memahami kebutuhan dan daya beli pelanggan. Penelitian pasar dapat didasarkan pada teknik statistik yang rumit, tetapi bisa juga hanya dengan mengandalkan wawancara dengan pengamatan secara informal. Akan tetapi, yang namanya penelitian harus menghasilkan informasi yang objektif dan analisis digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pasar. Yang kedua, segmentasi, yaitu dengan menyadarikan karakteristik umum, kebutuhan, motif pembelian yang lazim terdapat pada setiap segmen khusus di seluruh pasar. Agribisnis dapat merancang strategi khusus pemasaran yang dapat memikat segmen khusus yang akan dilayani. Nah, jadi setelah kita membahas komponen-komponen dari konsep pemasaran agribisnis, kita melanjutkan ke keputusan mengenai harga, yaitu harga yang rendah menghasilkan pendapatan yang lebih kecil untuk setiap unit yang terjual, tapi biasanya mengakibatkan kuantitas penjualan naik. Nah, yang pertama itu ada penetapan harga berdasarkan biaya, yang artinya penetapan harga berdasarkan biaya atau penetapan harga yang lebih besar dari biaya atau cost plus. Artinya cara penetapan biaya yang sederhana yaitu hanya dengan menambahkan margin tetap kepada biaya dari masing-masing produk atau jasa. Yang kedua, penetapan harga berdasarkan ROI atau Return on Investment. Artinya itu setiap usaha menginginkan tingkat pengembalian modal yang tinggi. Penetapan harga berdasarkan ROI atau pengembalian atas investasi. Mirip dengan penetapan harga berdasarkan biaya plus ROI yang tinggi dapat dicapai dengan cara menaikkan profit margin serta meningkatkan angka penjualan. Nah, yang ketiga itu penetapan harga bersaing. Artinya itu ada 2 metode sebelumnya cenderung mengabaikan kondisi pasar. Nah, di metode ini pada hakikatnya berdasarkan harga pada harga pesaing. Artinya itu adalah harga produk mengikuti harga rata-rata yang berlaku di pasar. Nah, yang terakhir, yang keempat itu ada penetapan harga berdasarkan kontribusi tetap terhadap overhead. Yang artinya metode ini disebut juga dengan penetapan harga berdasarkan biaya marginal, yaitu merupakan suatu metode yang bertujuan mendorong penjualan ekstra dengan menjual produk tambahan yang melebihi jumlah proyeksi penjualan dengan harga sedikit di atas tambahan biaya. Baik, selanjutnya terkait penetapan harga penetrasi. Ini adalah metode yang berupaya menawarkan produk dengan harga rendah untuk membuka pasar seluas mungkin
dan penerimaan konsumen yang sedemikian cepat atas produk yang bersangkutan. Strategi ini pada umumnya digunakan untuk memperkenalkan produk baru ke pasar. Selanjutnya ada perjenjangan pasar. Ini adalah kebalikan dari penetapan harga penetrasi. Metode ini memperkenalkan produk dengan harga tinggi untuk para pelanggan mewah. Kemudian setelah relatif sempit itu menjadi jenuh, harga diturunkan secara bertahap. Kemudian ada daya serap pasar. Ini adalah metode lain untuk menentukan harga produk dan jasa yang sangat unik. Metode ini sering digunakan dalam menetapkan harga jasa yang sangat terspesialisasi dan juga bervariasi pada setiap pekerjaan, di mana pekerjaan dirundingkan secara terpisah dan kemudian komunikasi antar pelanggan tidak terlalu lancar. Kemudian potongan harga. Ini bisa juga disebut dengan diskon atau memberikan pelanggan pengurangan dari harga yang diumumkan atau dari daftar harga karena alasan tertentu. Potongan harga berdasarkan volume pembelian diberikan pada agribisnis guna mendorong pembelian dalam jumlah besar yang akan meningkatkan volume penjualan dan juga menurunkan biaya per unit. Selanjutnya, penetapan harga merugi. Ini dilakukan dengan menawarkan satu atau beberapa produk dalam bauran produk dengan harga yang diturunkan untuk jangka waktu terbatas. Tujuannya adalah untuk mendorong penyerapan produk tertentu dalam jangka panjang. Selanjutnya ada penetapan harga psikologis, yaitu menghasilkan harga yang kelihatannya lebih memuaskan karena seakan-akan cukup rendah, seperti 99 seakan-akan lebih murah daripada $1. Yang terakhir, penetapan harga bergengsi, yaitu penetapan harga bergengsi di pihak lain memberikan daya tarik dari segi citra mutu dan juga citra elit. Banyak orang berkeyakinan kuat bahwa harga yang tinggi selalu mencerminkan mutu yang tinggi. Penetapan harga bergengsi banyak digunakan dalam agribisnis. Lingkup organisasi dalam agribisnis. Dahulu, di bidang agribisnis dianggap kegiatan tertutup yang tidak memiliki hubungan dengan dunia luar. Komunikasi dengan menggunakan modern dan meningkatkan jumlah penduduk di negara tropis membuat banyak perkebunan lebih bersifat sebagai industri lokal dengan mempekerjakan penduduk yang berada di sekitarnya. Keterkecualian dan kesenjangan komunikasi memang masih terasa seperti di daerah-daerah bukan baru, di mana perkebunan yang dibuka berada jauh di ibu kota. Tetapi dengan menurunnya harga penggunaan telepon satelit, kita berharap kesenjangan komunikasi dapat dijembati segera. Kecenderungan perubahan di bidang agribisnis. Dalam konteks ini sangat penting untuk mengenali kecenderungan perubahan besar yang terjadi di bidang agribisnis atau industri perkebunan di seluruh dunia. Ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori perubahan. Yang pertama yaitu perubahan dalam keorganisasian yang berkaitan dengan industri. Yang kedua yaitu perubahan peran manajer. Yang ketiga yaitu perubahan kemampuan yang dibutuhkan dari manajer. Ini merupakan 3 buah kunci yang masing-masing berdiri sendiri dalam memberikan kontribusi terhadap suatu sikap manajerial yang efektif yang menunjukkan kecenderungan sama di dunia. Perbedaan pokok di antara negara-negara produsen dan di antara perkebunan dalam negara-negara tersebut condong ke tingkat perubahan yang sudah terjadi dan tingkat mana yang sedang berjalan. Perlu digarisbawahi bahwa daftar di bawah ini menggambarkan beberapa perubahan yang terjadi dan prosesnya tidak akan berhenti. Itu juga merefleksikan kecenderungan yang terjadi dalam industri dan tidak perlu terjadi pada setiap organisasi. Jadi itu semua tidak dapat dijadikan untuk perubahan gaya manajerial. Selanjutnya yaitu kesimpulan contoh kasus. Manajemen pemasaran sayur organik PDP 4S Eka Setia Lestari melalui tahap merencanakan, mengimplementasikan dan mengawasi kombinasi dari bauran pemasaran.
Tahap perencanaan pemasaran produk terdiri dari pemilihan jenis dan jumlah produk, survei pasar, merancang strategi dan program pemasaran. Kemudian diimplementasikan ke dalam proses produksi dan melakukan pemasaran. Produk dengan penjualan tertinggi adalah wortel. Perencanaan harga menggunakan metode cost plus margin. Harga yang tertinggi adalah basil. Perencanaan distribusi adalah menentukan konsumen khusus yang percaya dan menerima produk sayur organik. Saluran distribusinya adalah saluran pendek, yaitu dari petani kepada konsumen. Promosi dilakukan dengan mensosialisasikan melalui pameran pembangunan pertanian dan mencoba teknologi informasi internet. Kendala-kendala yaitu produk sayur organik tergantung pada pesanan konsumen. Sulitnya mendapatkan pelanggan di pasar tradisional karena lebih mahalnya sayur organik daripada non-organik. Konsumen pasar belum dapat membedakan sayur organik dan non-organik karena belum ada label sertifikasi di kemasan. Penyimpanan produk sayur organik saat selesai panen masih sederhana tanpa ada lemari penyimpanan modern yang khusus. Promosi memiliki kendala kurangnya informasi tentang manfaat kesehatan sayur organik, khususnya kepada masyarakat sebagai calon konsumen, karena belum lancarnya penggunaan teknologi seperti internet dan anggaran yang terbatas dalam menyelenggarakan pameran secara mandiri maupun mempromosikan produk sayur organik melalui media massa. Oke, dapat kita simpulkan di dalam pemasaran yaitu suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan yang terdiri dari kegiatan mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinir, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran di dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Adapun konsep-konsep inti di dalam pemasaran yaitu kebutuhan, keinginan, permintaan, produksi, utilitas, nilai dan kepuasan. Itu ada pertukaran, transaksi, dan hubungan pasar, pemasaran dan pasar. Jadi kita dapat membedakan antara kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan adalah suatu keadaan, dirasakannya ketidakan kepuasan dasar tertentu. Baiklah, kami dari kelompok 2 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.